Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku,
persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
nih Bapak Ibu, setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam firman kita. Haleluya. Bagimu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kita boleh kemenangan, kita boleh pengharapan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran, dan itu selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, dan itu selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, dan itu selamanya.
Haleluya, di dalam-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepada-Mu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam bersamamu. Sungguh indah bersamamu, bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, biar hamba-Mu dapat dimampukan untuk dapat melayani Tuhan dan melayani putra-putri-Mu dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami serahkan pada Tuhan,
Kami mohon Tuhan memberkati saat yang teduh ini ya. Roh Kudus hadir di antara kami bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua berkata amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Saya menikmati ibadah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kris Budi yang memberikan kesempatan untuk saya dapat menikmati hadirat Tuhan ini dan sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sekali-sekali merenungkan kehidupan dan saya suka bersyukur karena dikaruniakan kepada saya orang tua yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dalam kehidupan saya. Bahkan sebelum ayah saya menjadi anak Tuhan pun ada prinsip-prinsip hidup yang kemudian nanti waktu saya cek sebenarnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu yang ditanamkan oleh ayah saya adalah orang itu jangan suka merasa diri hebat ya. Tapi jangan juga tukang gumun gitu. Nggak usah tukang gumun. Kalau kamu mengisi dirimu dengan secukupnya, maka kamu nanti nggak usah jadi orang yang gumunan dengan orang. Tapi juga nggak jumowo, nggak terlalu merasa hebat karena tahu. Hal yang lain lagi yang diajarkan adalah sebenarnya dalam kehidupan ini ada kalanya nanti akan ada hal-hal yang mendesak yang terjadi. Dan kalau kita nggak siap, sebenarnya kadang-kadang orang-orang mengalami hal-hal buruk karena dia tidak siap. Karena itu beliau mengatakan, coba pikirkan saja kalau hal buruk terjadi, apa yang harus kamu lakukan. Lalu dilatih saya untuk memikirkan seandainya ada gempa bumi. Sebelum gempa bumi ada gempa bumi, apa yang harus kita lakukan terbaik gitu. Nah, karena rumah orang di kampung ini kan ya sebenarnya bangunnya itu kan tidak terlalu hebat seperti bangunan-bangunan sekarang, dan jadi kemungkinan rumah roboh itu tinggi. Jadi ayah saya mengatakan begitu gempa bumi lari keluar rumah. Nah, sehingga ketika itu diulang-ulang akhirnya menjadi sesuatu yang masuk gitu. Dan waktu gempa bumi ingat gitu, langsung keluar gitu. Lalu kalau hujan deras terus angin badai itu gimana? Nah, itu harus ada di pelipiran rumah gitu supaya nanti seandainya tahu-tahu anginnya itu merobohkan rumah, kita bisa segera keluar. Lalu kalau ada barang-barang yang gampang terbakar, siapkan di situ alat-alat yang bisa dicelupkan ke air supaya begitu itu terbakar. Satu kali toko ibu saya tahu-tahu yang bagian minyak tanah, terus kemudian pirtus, ya pokoknya yang gampang terbakar itu dijadikan satu tempat. Tapi di situ ada keset gitu. Ada keset. Ayah itu sudah siap gitu. Satu kali nggak tahu kenapa terbakar minyak tanahnya di blek yang besar. Langsung saya keset. Keset dicelupkan ke apa sih ya? Jeding ya. Bahasa Inggris itu ya, jeding. Di kamar mandi keset 2-3 dimasukkan sana, dipakai untuk nutup blek minyak tanah, langsung beres. Sehingga falsafah itu menolong saya untuk hidup itu akan ada hal-hal yang sulit di depan. Jadi bagus kalau kita sebenarnya mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu, sehingga pada waktu itu terjadi kita nggak terlalu gugup gitu. Nah saudara-saudara, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita ini sebenarnya juga bersyukur ya, karena Tuhan yang Maha Besar itu juga berjanji untuk menyertai kita. Sehingga salah satu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita ini dan praktekkan adalah kita mesti berpegang kepada janji-janji Tuhan, berpegang kepada janji-janji Tuhan. Sekarang kayaknya namanya Pak Jokowi sedang naik ya, di dunia juga dikenal, sehingga pengaruhnya cukup besar. Andai kata saja Pak Jokowi datang ke tempat kita, ke rumah kita, ngagetkan kita ya. Karena lalu Pak Jokowi mengatakan, nanti kalau ada apa saja terjadi dengan orang-orang di rumah ini, jangan khawatir, nanti pasti saya cukupi. Wah, tenang ya saudara. Jangankan Pak Jokowi, wong wali kota aja sudah membuat kita tenang gitu kan. Ini presiden. Andai kata Indonesia ini dipimpin oleh raja. Raja itu tidak hanya punyanya dia sendiri, tapi bahkan menurut konsepnya kan seluruh kerajaan ini adalah miliknya dia. Kalau raja itu ngomong, jangan kamu takut,
Ya, jangan khawatir, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pasti kita akan tenang, luar biasa. Raja loh ya. Kayak Ratu Elizabeth kemarin mama datang ke rumah kita, terus ngomong begitu. Wah, itu kuasanya luar biasa. Tapi kadang-kadang dengan janji yang kita baca dalam Alkitab yang bunyinya sama, kok perasaan kita agak beda. Ada satu janji dalam Ibrani 13 ayat 5b yang terkenal sekali itu. Firman Tuhan mengatakan Allah telah berfirman, ayo kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kata-kata ini diucapkan oleh Allah yang tidak pernah jadi tua. Karena Allah itu kekal. Jadi dia tidak pernah capek, dia tidak pernah kekurangan sumber-sumber. Dan dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Kalau membiarkan itu masih ada di situ, tapi dibiarkan. Tapi meninggalkan juga enggak. Nah, mestinya dengan janji yang seperti ini yang kita pegang, seharusnya hidup kita akhirnya menjadi tenang. Dan kalau kita hidup tenang, maka respon-respon kita terhadap kesulitan kehidupan nanti pada akhirnya lebih cocok dengan kehendak Tuhan daripada menyimpang atau melawan kepada kehendak Tuhan. Janji ini memang diucapkan dalam kitab Ibrani yang berarti baru diucapkan pada tahun kira-kira 60 Masehi. Setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga 30 tahun baru teks ini ditulis. Tapi sebenarnya janji ini adalah janji kuno diulang lagi oleh Allah dalam perjanjian baru. Pertama-tama ini muncul pada waktu Yosua diserai tugas oleh Musa untuk menggantikan memimpin Israel. Musa itu pemimpin hebat luar biasa, memimpin 2 juta atau 3 juta orang di padang gurun tanpa bekal. Dan Musa bisa memimpin dengan luar biasa. Menggantikan Musa itu mesti nggak redek orang yang gantikan, luar biasa. Dan begitulah suasana hati Yosua waktu disuruh menggantikan Musa. Ini kalibernya luar biasa, dan saya cuma kerocok saja. Tuhan tahu ketakutan Yosua. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Menariknya kalau kita lihat sejarah kehidupan Yosua, Musa masih ada kekurangannya, di mana Musa akhirnya nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tapi Yosua itu kayak hampir perfect hidupnya. Penyertaan Tuhan yang menolong dia. Nah, jadi janji ini berarti sudah diucapkan kira-kira hampir 2000 tahun sebelum Masehi. Dan janji ini bergema terus dalam kehidupan umat Tuhan perjanjian lama itu. Tapi kadang-kadang pada waktu umat Tuhan perjanjian lama itu menghadapi kesulitan hidup, suka-suka mereka lupa seolah-olah seperti dengan janji ini. Dan kemudian mereka bertindak yang tidak sesuai dengan janji itu. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk belajar dari sikap orang-orang yang sebenarnya justru orang yang terbuang, tapi mereka adalah orang-orang yang bersikap seperti janji Tuhan itu dipegang oleh mereka, dan justru orang-orang itu menjadi contoh bagi kita. Yaitu kita mau belajar dari 4 orang yang sakit kusta. Ada satu cerita dalam perjanjian lama yang menurut saya cukup bagus untuk kita renungkan hari ini. Konteksnya, beberapa waktu yang lalu ada beredar video di mana Pak Jokowi menyatakan, ayo hati-hati loh ya, tahun 2023 tidak lebih baik keadaan ekonominya dari sekarang. Malah mungkin krisis. Saudara yang sempat nonton itu, apa reaksi kita? Ya, saya harap kita akan bereaksi tidak terlalu cemas, ojo ngumunan, tapi juga pada saat yang sama mesti prepare baik gitu. Kalau kita sembarangan asal saja mengurus hidup kita, jangan-jangan kita nanti betul-betul akan mengalami kesulitan di tahun 2023. Khotbah ini tidak dimaksudkan untuk kita menjadi takut, tapi khotbah ini dimaksudkan supaya kita bisa siap sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan mari coba kita akan lihat ceritanya. Jadi ceritanya pada zaman itu bangsa Israel itu kan dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain, yang kecil-kecil juga bangsa yang besar seperti Asyur dan sebagainya. Nah, ada satu tetangga bangsa yang namanya bangsa Aram itu. Bangsa Aram itu pekerjaannya adalah selalu saja ngerusui bangsa Israel. Nah, orang-orang Israel itu kan orang-orang agraris, jadi mereka menghasilkan hasil-hasil
penghasilan hidupnya itu dari hasil bumi. Jadi mereka bercocok tanam. Tapi orang-orang Aram ini sangat menjengkelkan. Orang-orang Israel menanam apapun juga, katakanlah misalnya padi ya, kalau di sana gandum ya, atau jagung gitu, kedelai gitu. Nanti pada waktu begitu yang ditanam itu sudah dirawat, sudah dikerja keras dengan luar biasa persiapan, sudah capek-capek selama 3 bulan 4 bulan, pada waktu tinggal panen aja, itu biasanya gerombolan-gerombolan Aram itu datang lalu ngerampok hasil panen. Nah, kalau kita punya tetangga yang seperti itu, saudara, saya tidak tahu kira-kira saudara-saudara menjadi orang Kristen yang bagaimana. Saya kira khusus dari jemaat Elohim, pasti saudara-saudara akan saudara merespon begini kan. Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Tuhan, berkati dia berlimpah-limpah supaya tidak maling lagi kepada kami. Tuhan, aku mengasihi dia seperti engkau mengasihi aku. Wah, itu yang diharapkan. Tapi barangkali kalau dibedah hatinya dan disuruh ngomong, maka langsung meluncur kata-kata, nggak koyok tonggoku iki. Gregetan. Tiap kali saya usaha, tinggal ngambil panennya, selalu dirampok. Tapi ada berita firman Tuhan, hanya dalam cuplikan ayat saja, coba diklik itu. Pernah ada berita yang mengatakan itu sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini ayat singkat, tapi sebenarnya ayat ini menggambarkan suatu keadaan yang luar biasa. Biasanya gerombolan Aram selalu ganggu, tahu-tahu ada berita. Sejak saat itu nggak pernah lagi. Aduh, orang Israel kalau tidur bisa nyenyak, kalau makan mulai bisa enak. Nah, menarik saudara, firman Tuhan itu dinamis. Setelah ada klaim yang seperti itu, orang-orang Israel sudah mulai tenang, menikmati kehidupan ya, dengan anak-anaknya bisa pencekraman, tinggal nunggu panen dan panenan bisa diharapkan. Tiba-tiba ada ayat berikutnya yang memberitahukan bagaimana mereka mengalami persoalan hidup yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Jadi persoalan hidup yang begitu berat itu mengatakan dalam ayat yang ke-24, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram sesudah masa tenang tadi menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Samaria itu ibu kotanya Israel pada waktu itu. Itu seperti Jakarta gitu. Jakarta itu dikepung. Kalau kemarin itu yang ganggu adalah gerombolan-gerombolan swasta itu. Kalau ini seluruh tentaranya, andai kata pada zaman itu tentara Aram ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, ini yang dikerahkan itu angkatan, semua angkatannya dikerahkan untuk mengepung kota Jakarta, kota Samaria. Dan kebetulan pada zaman itu ibu kota kerajaan itu biasanya dikelilingi tembok keliling gitu yang besarnya sebesar selebar kereta raja, supaya raja bisa ngecek kota itu melalui tembok itu dari atas, itu bisa dicek keliling begitu. Nah, itu Samaria juga begitu, dikepung dari luar sampai kemudian boleh dibilang embargo ekonomi. Nggak boleh ada makanan keluar ke kota Jakarta, ke kota Samaria itu. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kelaparan apa, saudara? Kelaparan apa? Hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Ini keadaannya. Apa sih Pak itu artinya? Kalau kita membaca ini dari orang-orang Yahudi ini ngerti betul. Keledai itu dianggap binatang haram. Kepala keledai dianggap makanan haram. Tapi pada waktu itu kepala keledai pun sampai dijual di pasar Jakarta. Dan pada waktu dijual, satu kepala keledai harganya 5 juta. Ngerti maksudnya ya? Yang haram saja harganya mahal. Ojo meneh tanya makanan-makanan yang halal. Jangan tanya apa ayam B2, B1, B3, B4 ya. Jangan tanya kemudian. Jangan-jangan tahu tempe juga nggak ada yang kesukaan kita.
Yang ada hanya sampai makanan-makanan haram. Tapi makanan haram yang seperti itu saja terjualnya mahal. Lalu yang itu bisa saya pahami. Kemudian dikatakan 1/4 cup. Apa saudara? Loh, tai mau dimasak apa Pak ya? Ini tai merpati mau dimasak apa? Apa digoreng kering ya? Jadi kita mikir. Tapi beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa tai merpati itu adalah satu jenis tai yang paling cepat menumbuhkan jamur di Thailand Selatan katanya. Jadi rupanya ini tidak langsung berbicara berkait tai merpati itu yang dimakan, tapi 1/4 cup tai merpati yang dimaksudkan untuk menumbuhkan jamur supaya cepat ada makanan, itu saja harganya mahal. 1/4 cup tai merpati harganya 1 juta gitu benar. Jadi orang betul-betul di kota Samaria di Jakarta itu mengalami kelaparan yang begitu hebat. Sehingga yang seperti itu terjadi. Waktu saya mau menghayati ini dalam konteks kita orang Indonesia, saya agak bingung juga saudara-saudara ya. Karena apa saudara? Makanan apa yang tidak dimakan oleh orang Indonesia gitu saudara. Jadi kayaknya nggak ada yang haram ya. Kira-kira kepala keledai ini cocoknya kalau di Indonesia ilustrasinya apa ya? Makanan yang tidak pernah dimakan sampai dimakan. Tikus, nengke Sulawesi Utara, tikus ekor putih dimakan, saudara ya. Ular, waduh tambah seneng lagi ular ya. Ulat, ada juga ulat itu yang digoreng. Ya. Ojo meneh ulat, laronnya dimakan ya kita ya. Jadi apa yang orang Indonesia nggak makan ya? Makan. Dulu gembala di kampung saya banyak nanam apukat ya. Jadi kalau lagi apukat mawan itu biasanya kan banyak ulatnya. Dimasak, dibodok saudara. Jadi saya mikir-mikir mau makan ya apa. Satu kali pas kita latihan sangkur paduan suara anak-anak muda. Ya, pada zaman dulu kan pakai lampu petromak, ya, pas zaman laron. Jadi sambil latihan sangkur kita nyanyi gitu. Lah kok gembala saya itu laronnya kan ngelilingi petromak itu langsung diambili, lalu bulunya dibuang langsung. Waktu itu saya tidak punya keinginan jadi gembala. Jadi saya jangankan pengen jadi gembala, pengen jadi kayak pendeta saya aja enggak. Jadi saya sambil latihan sambil ya, bapak saya ngajari kalau makan dulu kalau bisa higien walaupun murah gitu loh. Tapi lagi kok laron dinikmati selama ya anugerahmu Bu ya. Jadi sambil nyanyi sambil ngajari kita sambil plek ya. Jadi orang Indonesia ini makan segala sesuatu. Sampai saya bingung kira-kira apa ya sih nggak dimakan oleh Indonesia tapi dijual di pasar Batu harganya mahal gitu apa? Saya sampai ketemu itu Bu. Saya mikir coro. Lek kecuali orang jelas Bu. Coro Bu ya. Coro sampai dijual ya sak bungkus harganya 1,5 juta. Walaupun begitu tetap dibeli gara-gara tidak ada makanan daripada mati. Waktu saya mikirkan itu, rasanya Indonesia ini belum pernah ngalami seperti itu. Saya waktu masih kecil dulu, nggak tahu bapak-bapak itu pernah ada makanan kuda itu yang bulgur apa itu. Pernah suruh terpaksa sebagian orang makan itu gara-gara masih kecil waktu itu, masih ya antara ingat dan tidak gitu ya. Syukurlah antara ingat dan tidak ya. Itu luar, tapi masih ini jauh lebih berat, itu kelaparan hebat. Dan dalam persoalan yang berat macam begini, bagaimana umat Tuhan merespons terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi? Ada sikap-sikap yang saya temukan itu tidak disarankan sebenarnya sebagai umat Tuhan. Dan itu disebabkan karena mereka tidak berpegang pada janji Tuhan. Sikap yang pertama akan kita baca seperti apa. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok dalam keadaan kelaparan yang luar biasa. Jalan di atas tembok ya saudara, kota Samaria tadi, di Jakarta tadi. Datanglah seorang perempuan yang mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawab raja kepada dia, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan gandumkah gitu ya? Atau hasil pemerisan anggurkah?" Itu makanan
utama mereka gandum dan anggur. Dan ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan retoris. Maksudnya gandum nggak ada, anggur nggak ada. Mau saya tolong pakai apa gitu loh. Itu pertanyaannya. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa sih? Jawab perempuan itu, perempuan ini temanku, teman kamu wanita, tapi bukan Elohim ya, berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Anakmu dulu, lalu besoknya anakku ya, bayi-bayi itu. Jadi kami akhirnya memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, sekarang berikan anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tuhan, di mana keadilan? Di mana keadilan? Kemarin sudah janji bahwa kalau hari ini anakku sekarang dimasak dan kami makan. Kemarin sudah kami makan. Anaknya sekarang. Pada waktu ibu yang satu itu rupanya melihat anaknya, temennya itu waktu dipotong, dimakan. Dia nggak tega, langsung dia melarikan diri, menyembunyikan anaknya. Saya mau beri judul apa ya umat Tuhan yang seperti ini? Saya memberikan judulnya kehilangan peri kemanusiaan. Saudara-saudara, kesulitan hidup bisa ada, tapi umat Tuhan tidak boleh kehilangan peri kemanusiaan. Amin. Jangan sampai kita malah bisa menjadi seperti, mohon maaf, binatang. Apalagi orang Indonesia. Karena sila kedua mengatakan, saudara, ayo sepedanya sudah siap loh. Sila kedua ngomong apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka kehilangan peri kemanusiaan. Sampai berani makan anaknya sendiri. Saya ini buka-buka gini, cari informasi. Binatang apa yang pernah makan anaknya sendiri? Nggak saya jumpai. Dalam pernyataan dikatakan tidak ada binatang yang pernah makan anaknya sendiri. Kecuali katanya, kecuali harimau jantan yang sedang mau yang sedang birahi kepada satu harimau betina, lalu anaknya menghalang-halangi maksud dari harimau jantan. Bisa jadi dikatakan, maka harimau kecil itu akan dimakan oleh harimau jantan itu. Tapi di samping itu katanya tidak ada yang terjadi seperti itu. Nah ini berarti kan manusia sudah bahkan martabatnya lebih rendah dari binatang. Saudara-saudara, kita dalam menghadapi kesulitan seperti apapun, kita ini diciptakan kodratnya paling luhur. Malaikat aja nggak seluhur manusia, karena hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tolong jangan turunkan itu sampai ke tingkat yang paling bawah, sampai binatang aja mengungguli kita. Kita manusia, saudara. Kita ada martabat. Jangan kehilangan martabat sebagai manusia, apalagi umat Tuhan. Amin. Biarlah kita masih punya sifat martabat manusia yang tidak lebih rendah daripada semua ciptaan lain. Malaikat pun masih lebih rendah daripada manusia, karena malaikat tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita tidak boleh kehilangan keluhuran martabat kita yang seperti itu. Tapi responnya umat Tuhan tidak hanya itu. Teks kita kemudian berkata, cerita tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Orang-orang Israel kalau sedih itu dikoyakkan pakaiannya ya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja begini, beginilah kiranya Allah akan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika masih tinggal kepala Nabi Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Apa yang terjadi ini? Rupanya Nabi Elisa ini kan seringkali harus menyampaikan firman Tuhan. Dan pada satu kali dia menyampaikan firman Tuhan, Raja, ini kita bangsa Israel telah berdosa, dan karena itu kita harus bertobat. Dan kalau kita tidak bertobat, kira-kira kalau dijelaskan, kalau kita nggak bertobat, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita, sehingga akan ada suatu kesusahan. Karena itu raja bertobat. Nah,
disampaikan firman Tuhan seperti itu, malah kemudian sekarang ketika akhirnya mengalami kesulitan sesuai dengan nubuat Nabi Elisa, maka raja bukan mengatakan, aduh saya kemarin berbuat jahat, rakyatku berbuat jahat, kita tidak pernah bertobat dan sekarang kita mendapatkan kesulitan, mestinya aku bertobat, tolong ampuni saya. Bukan begitu, tapi malah raja mengatakan, nah ini terjadi kesulitan begini gara-gara Nabi Elisa bernubuat itu. Kalau Nabi Elisa nggak bernubuat, kita jahat-jahat juga nggak akan apa-apa gitu. Ini pikirannya seperti apa ini? Umat Tuhan ini, bahkan Raja Israel. Gara-gara Nabi Elisa bernubuat begini dan kita sulit, maka jangan panggil aku raja kalau aku nggak bisa penggal kepalanya hari ini. Kesulitan hidup diatasi dengan cara mengkompensasikan kesalahan kepada orang lain. Yang salah sebenarnya raja. Karena dia tidak bertobat dan dia tidak mengajak orang Israel rakyatnya untuk bertobat. Tapi waktu dihukum malah yang disalahkan malah abdi Allah itu. Orang lain dilempari. Ini kesalahanmu, jadi kamu akan saya bunuh. Sedangkan saya, biar saya tetap hidup. Padahal dia yang salah. Kadang-kadang kita juga pada saat-saat kita menghadapi akibat dari kesalahan kita tidak gentle. Kita tidak seperti seorang yang bertanggung jawab. Sehingga akhirnya malah orang lain yang kita salahkan. Orang lain yang kita salahkan. Dan itu adalah bukan caranya anak Tuhan mengatasi kesulitan hidupnya. Moga-moga kita tidak suka melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Ya kalau kita yang salah, mestinya raja itu langsung aja bertobat aja dan ajak Israel bertobat. Pasti Tuhan akan mengampuni. Tapi bukan malah mengeraskan kepala dan ganti menyalahkan orang. Malah orang yang benar nih abdi Allah. Baik kok dia menyampaikan firman Allah, kok malah disalah-salahkan, malah mau dibunuh. Masih ada lagi saudara, raja lebih-lebih lagi. Lalu kemudian adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua juga berduduk-duduk bersama dengan dia. Lalu raja menyuruh seorang berjalan mendahului dia, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua yang duduk-duduk dengan dia, tahukah kalian bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Ini Elisa selalu diberitahu oleh Tuhan. Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan sampai masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Dan kemudian dikatakan selagi ia berbicara dengan mereka, maka datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Tadi dia menyalahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang benar sebenarnya, tapi sekarang gak puas menyalahkan hambanya. Sekarang menyalahkan bosnya, yaitu Tuhannya. Menyalahkan Tuhan. Ini kita sulit, ini kan gara-gara Tuhan Allah Israel itu gak Tuhan-Tuhanan. Loh, Raja Israel itu sebenarnya representatif dari Allah yang memerintah Israel kok. Sekarang dia yang diberi pinjaman kuasa malah ngomong dengan yang punya kuasa, gak Tuhan-Tuhanan. Kadang-kadang pada waktu manusia begitu jengkelnya, akhirnya yang disalahkan Tuhan dan seolah-olah Tuhan pernah salah. Saya membayangkan dalam hidup saya, kalau Tuhan pernah salah, dunia ini amburadul. Jadi karena itu dalam hidup saya patrikan di sini saya katakan, kalau soal kesalahan saya percaya Tuhan adalah pihak yang tidak pernah salah sama sekali. Kalau soal kesalahan kemungkinan besar adalah kami manusia ini yang salah. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang waktu terjepit gitu kita terpaksa, Tuhan kenapa engkau begini, engkau keliru seolah-olah begitu. Tapi segeralah ingat, Tuhan ampuni. Saya kira tidak benar kata-kata saya tadi. Tuhan gak mungkin salah. Kalau Tuhan salah, amburadul dunia ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan saya. Ini adalah kesalahan saya. Amin. 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 Dalam pelayanan, saya mendapatkan berkat dari seorang yang rendah hati. Dan dia selalu mengatakan, kalau keberhasilan itu pasti karena Tuhan menolong saya.
Tapi kalau kegagalan itu pasti karena kekurangan saya. Ini hebat itu. Kalau keberhasilan pasti karena Tuhan menolong saya. Kalau kegagalan itu pasti karena kesalahan saya. Tuhan kiranya menolong kita. Kita tidak akan menjadi terlalu berani seperti si raja itu menyalahkan Tuhan. Yang pertama tadi kehilangan kemanusiaan. Yang kedua mengkompensasikan kesalahan kepada orang lain padahal dia yang salah. Janganlah. Yang ketiga menyalahkan Tuhan. Ceritanya berlanjut, saudara. Lalu kemudian dikatakan, lalu berkatalah Elisa, datanglah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini. Nah, pada waktu Elisa ngomong ini, kira-kira waktunya sedang maghrib gitu. Saya andaikan saja hari Minggu sore nanti maghrib itu. Elisa lagi dihadapi itu. Lalu Elisa ngomong gini, besok kira-kira waktu ini maghrib ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Mungkin kalau kita ngomong sekarang begini, Jakarta lagi kelaparan luar biasa. Lalu dia mengatakan begini, besok di pintu gerbang Bekasi gitu ya, itu 1 kilogram beras akan berharga Rp1.000. Ada ya 1 kilogram beras 1.000? Ada ya? Nggak ada ya Bu ya? 1 kilogram beras 1.000 ada? Nggak ada ya? Dan besok 1 kilogram telur akan berharga Rp500. Itu nubuatnya Nabi Elisa. Bagaimana ibu-ibu kalau dengar berita gitu? Langsung takon, pasar endi Pak? Pasar endi gitu ya? Pasti luar biasa. Ini Elisa memang kayak, mohon maaf, kayak orang nggak waras ya. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, dia ngomongkan besok kira-kira maghrib ini harganya 1 kilogram beras cuma 1.000, 1 kilogram telur cuma Rp500. Gara-gara Elisa ngomong begitu, maka ada ajudan raja yang kemudian memberikan tanggapan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan akan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa yang dilakukan oleh abdi Allah ini? Karena di situ ada raja. Dia sedang dalam keadaan kesulitan, kelaparan seperti orang-orang lain. Dan raja adalah satu-satunya orang yang paling berkuasa yang masih memegang pundi-pundi kerajaan. Maka dia akhirnya jilat raja. Dan dia sampai menyakiti hati Tuhan. Dia menjilat raja, dia menyakiti hati Tuhan. Dia ngomong apa kepada Elisa? Kamu tuh ngomong apa sih Elisa? Nggak mungkinlah Tuhan bisa buat seperti itu supaya didengar oleh raja. Itu sebenarnya konteksnya. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini, pada waktu kita kepepet secara manusia, kemudian kita kehilangan cara pandang bahwa Tuhan masih ada. Lalu kemudian kita lihat di dunia ini siapa yang bisa saya harapkan? Saya dekat saja dengan orang itu. Lalu kita mulai berharap kepada manusia. Celakanya berharap pada manusia kalau tidak memutus hubungan dengan Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau berharapnya kepada manusia itu sampai kemudian mengatakan nggak pakai Tuhan-Tuhanan, itu bahaya. Loh, manusia itu ciptaan Tuhan. Dan dia itu cuma perlu ditutup nafasnya saja mati. Kok Tuhan yang dilecehkan, menyakiti hati Tuhan? Masa Tuhan bisa bikin gitu? Apa Elisa jangan ngomong gitu. Raja yang akan tolong seandainya dia mau jelas itu. Kira-kira ngomongnya gitu. Menjilat raja. Saudara, ini adalah semua respon-respon yang tidak kita ingini untuk kita jadikan contoh pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup. Karena mereka tidak berpegang pada janji Tuhan. Yang ironi dari cerita ini, next ceritanya mengatakan bahwa ada sikap yang terpuji. Dan sikap yang terpuji ini justru dilakukan oleh 4 orang sakit kusta. Mengapa saya katakan ini ironi? Karena orang sakit kusta pada zaman itu adalah orang yang terbuang. Penyakit kusta adalah penyakit yang tak tersembuhkan. Karena itu telah diadakan di dalam Taurat, orang-orang yang sakit kusta akhirnya tidak boleh tinggal di kampung, nggak boleh ada di batu ini. Mereka harus di luar pintu gerbang, dan tinggalnya ya di luar pintu gerbang itu untuk ya jangan sampai nulari gitu. Nanti kalau mereka bahkan ada keperluan yang sangat mendesak antara hidup dan mati, harus masuk kampung. Kata firman Tuhan dalam
Taurat mereka harus mengatakan najis, najis, najis. Orang ini udah sakit yang tak tersembuhkan, tapi kalau mereka masuk ke kota, seorang mengatakan saya orang jelek, saya orang jelek. Aduh, kasihan. Mereka secara fisik sakit, secara psikis tertekan. Tapi justru orang-orang ini di dalam firman Tuhan kali ini menjadi pahlawan bagi kita. Apa yang mereka lakukan? Mari kita coba baca. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Saya pindahkan Jakarta tadi ke Batu saja ya, supaya menjadi jelas. Seolah-olah Batu jadi Samaria. Ada di depan pintu gerbang menuju ke arah sana, menuju ke arah pintu gerbang Karangploso sana ya, depan Karangploso. Ya, oke. Firman Tuhan katakan apa? Berkatalah yang seorang kepada yang lain begini, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota Batu, padahal dalam kota ada kelaparan, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini saja, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram di Kepoharjo situ ya. Mari kita masuk ke perkemahan tentara Aram di Kepoharjo situ. Jika mereka nanti membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka akan membunuh kita, ya otomatis kita akan mati. Nah, apa maksud saya? Ini orang ini bagus. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, mereka masih bisa memakai segala sesuatu yang ada padanya. Mereka katakan, gini loh, kalau kita duduk-duduk di sini saja, kelaparan, kita mati. Kita masuk ke kota, mereka juga nggak ada makanan, kita mati. 100% mati, sana 100% mati. Tapi ada 50-50. Di mana ada kemungkinan yang kita masih bisa hidup. Nah, ini tentara Aram kan berkemah di Kepoharjo. Ayo kita pergi ke Kepoharjo. Nanti pada waktu kita ke sana, kalau misalnya kita nggak konangan, ada makanan, kita makan, kita hidup. Tapi kalau kita konangan, ya mati. Tapi di sana masih ada 50-50, 50%. Saya lihat ini adalah anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa maksudnya? Masih pakai otak. Di sini 100% mati, di kota Batu 100% mati, masih ada nggak kemungkinan hidup? Oh, di situ kalau ada makanan kita masih hidup. Pikirannya dipakai. Lalu kemudian mereka mulai pakai otot, jalan ke Kepoharjo. Tapi mereka juga beriman bahwa pada waktu itu makanan akan tersedia, tapi makanan itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang tentara-tentara Aram. Gimana ini bisa jadi? Nah, mereka pakai otak, otot, dan iman. O itu 0, O itu 0, I itu 1. Jadi ini orang Kristen 001 katanya. Ya, jadi pakai otak, otot, dan iman. Dan dengan itu mereka berjalan ke Kepoharjo. Apa yang terjadi? Lalu kita membaca firman Tuhan berikutnya. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram di Kepoharjo. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, baru di pinggir, tampaklah tidak ada orang dalam perkemahan itu. Next. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu apa, saudara? Mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain di antara tentara, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het yang kuat itu, dan raja-raja orang Misraim, Mesir yang kuat itu untuk melawan kita, supaya mereka akan menyerang kita. Next. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri waktu senja itu, waktu maghrib, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan mereka, biarkan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya, lari ke Singosari, terus, ayo terus. Nah, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai kepada pinggir tempat perkemahan di Kepoharjo itu, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum sebab ada banyak makanan di situ. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana semua emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan semua harta itu. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain juga, dan kemudian mengangkut juga dari sana barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Sudah dapat makan, selesai senja. Jadi makanannya kira-kira anget apa adem? Makanannya anget, saudara.
tentara-tentara Aram mengembargo, jadi bahan-bahan makanan diambil mereka semua, dimasak yang enak ya. Apa itu sing enak itu? Capcay, fuyunghai, rujak, rawon, kulupan gitu. Semua yang enak-enak dimasak masih anget. Dan ketika mereka datang situ, akhirnya mereka tersedia makanan yang banyak. Bukan hanya itu, katanya emas perak yang mereka embargo. Akhirnya dapat 1 kali perutnya penuh dan jadi jutawan yang luar biasa. Dan mereka jadi jutawan semua, tapi lebih bagus lagi orang-orang ini. Sudah diberkati Tuhan limpah-limpah, tapi ada sifat yang lebih bagus yang ayat terakhir saya mau baca. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, karena hari ini sebenarnya adalah hari kabar baik. Tetapi kenapa kita ini tinggal diam saja? Apakah kita menanti sampai terang pagi besok Selasa? Maka pada waktu itu hukuman pasti akan menimpa kita. Karena Tuhan tidak senang dengan kita yang suka hanya menerima berkat dan membiarkan saudara-saudara kita dalam kota batu mati. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Dan kemudian mereka memberitahukan kepada istana raja. Menariknya nanti kalau sudah baca, kemudian raja kemudian memerintahkan supaya dicek apakah betul. Dan waktu dicek betul, akhirnya disuruh memberitakan ke kota batu, woi, tentara Aram sudah lari dari Kepoharjo. Akhirnya orang-orang dari batu yang kelaparan minta ampun, ada makanan yang sedang enak sekali di kemah, semua lari ke sana. Dan waktu sampai di gerbang Karangploso itu, saudara, si ajudan raja tadi pas piket, sehingga dia mau ngatur. Orang-orang yang lapar itu lari luar biasa. Akhirnya dia nggak bisa ngatur, dia diinjak-injak. Seperti kata Elisa, kamu akan menyaksikannya, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Siapa ajudan raja? Dia yang menjilat raja dan menyepelekan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Lalu kemudian orang-orang kusta itu memberitakan, sehingga akhirnya semua orang di kota batu pada pergi ke sana, mau makan sekenyang-kenyangnya. Bahkan kemudian jarahan-jarahan yang sudah diambil oleh tentara itu menjadi bagian dari mereka. Ini yang saya kagumi dengan 4 orang sakit kusta itu. Ketika dapat berkat, ingat teman. Itu seperti sifat luhur Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang murah hati, gak pelit. Luar biasa. Kita suruh belajar kepada 4 orang sakit kusta ini, yang dalam keadaan apapun, buka pikiran, buka kekuatan, dan buka hati kepada janji Tuhan. Dan yang kedua, kalau sudah diberkati, ingat teman, supaya Indonesia masih akan tetap bisa diselamatkan. Jangan dinikmati sendiri. Saya pikir untuk pakai pikiran, kita pasti belajar dari Yusuf. Saat ini baru selesai pandemi, kita sudah mulai diberkati Tuhan. Kalau betul tahun 2023 akan terjadi masa resesi ekonomi yang berat, sebaiknya hari-hari ini jangan dihabis-habiskan. Kita simpan secukupnya. Kalau perlu bisa berlebih-lebih, bisa membantu yang lain. Tahun 2023 kita ada panggilan untuk menjadi orang kusta. Kita sendiri barangkali tidak dihargai oleh orang, tapi kita jadi bisa memberkati orang. Karena Tuhan pakai kita untuk menyelesaikan masalah negara ini sesuai dengan janji Tuhan. Saya itu sebagai mantan guru sekolah minggu suka mikir-mikir. Tadi waktu kita baca firman, saudara, apa sih sebenarnya solusinya? Solusinya dari mana tadi? Solusinya dari Tuhan. Kok bisa begitu, Pak? Iya kan? Akhirnya karena gara-gara 4 orang sakit kusta ini, dia memakai firman Tuhan, pakai otak, pakai otot, pakai hati. Lalu Tuhan melihat, ini masih ada orang waras nih, ada 4 orang sakit kusta ini, yang imannya masih betul, masih sesuai dengan firman-Ku, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, kekuatan, dan hati jiwa. Saya akan menghargai orang yang masih menjalankan firman-Ku. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Ini saya guru sekolah minggu, saudara, guru sekolah minggu. Tuhan kemudian manggil malaikat. Malaikat datang. Malaikat pada datang. Kenapa Tuhan?
Itu di perpustakaan masih ada kaset-kasetnya. Oh ada Tuhan. Mau cari kaset apa Tuhan? Dangdut, langgam? Enggak. Tolong cari bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Buat apa Tuhan? Cari ke perpustakaan. Dapat kaset-kaset itu. Tuhan mau di setel? Jangan dulu. Ada perintah berikutnya. Nanti kamu setel. Tapi volumenya dibesarkan 10, ya, volume 10. Tapi corongnya harus mengarah ke Kepoharjo. Ojo mengarah ke Batu. Loh, bayangkan saudara. Kalau bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, corongnya kena Batu, wis lapar, wis kuana berita perang, lebih membunuh diri, ya kan? Tapi Tuhan minta malaikat, ini guru sekolah minggu. Jadi suruh ngarahkan ke Karangploso supaya yang dengar cuma tentara Aram. Sehingga ketika dicek oleh orang-orangnya raja, tentara Aram ini sebenarnya betul-betul lari atau cuma pergi ke Singosari, nanti kalau kita semua sudah keluar situ lalu mereka akan nyerang kita. Ternyata waktu dicek Singosari ada bekas jejak derap tentara, Lawang bekas jejak tentara, Purwosari jejak tentara. Rupanya tentaranya lari sampai lewat Pandaan. Dan akhirnya diberitakan berita baik, berkat, ayo kita sama-sama nikmati berkat Tuhan. Lalu akhirnya jadi. Saya pikir itu yang mungkin terjadi karena yang didengar oleh tentara Aram bukan kenyataan tentara, bukan bunyi kuda yang asli, bukan bunyi perang, tapi hanya cuma bunyi saja. Berarti itu pasti dari Tuhan dan corongnya hanya ke Kepoharjo saja. Sehingga orang Batunya tenang-tenang saja. Kalau Tuhan bikin solusi terhadap masalah kita itu di luar yang kita pikirkan. Dan moga-moga kita tidak perlu ngajari Tuhan bagaimana Dia akan tolong kita. Dia bisa mikir yang jauh lebih hebat daripada cara pikir kita. Karena itu mari kita dekat dengan Tuhan dan pegang janjinya. Kita berdiri bersama-sama respon firman ini supaya Tuhan akan tolong kita. Terima kasih Sam. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari beban. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Nyanyikan dengan penuh kesadaran. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Saudara, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, timbul dalam hati saya suatu doa. Tuhan, tolonglah saya. Saya pun pasti punya potensi untuk lupa pada janjimu seperti bangsa Israel. Bahkan saya punya potensi juga untuk berbuat merespons yang tidak benar seperti mereka. Karena itu saya sangat mau Roh Kudus akan tolong saya supaya saya selalu ingat janjimu dan pegang janjimu, sehingga saya bisa bersikap seperti 4 orang sakit kusta ini. Ketika krisis kehidupan menimpa saya mau bersikap sesuai dengan firman-Mu. Kalau ada di antara saudara-saudara sekalian yang seperti punya perasaan macam itu pada pagi hari ini, maukah saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyi lagu ini dengan doa yang semacam itu kepada Tuhan. Dan kita menyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, biar Tuhan akan tolong kita pada waktu Kris datang. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
hampir semua kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, karena kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah bisa menguasai masa depan. Tapi masa depan sungguh ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami pada saat-saat ketika kami menghadapi krisis kehidupan, maka Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami dapat melintasi krisis kehidupan itu dengan respons yang masih sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kami jalan keluar yang melampaui yang kami pikirkan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kiranya Engkau akan dipermuliakan dalam sikap hidup kami. Kalau respon hidup kami nanti dicatat, seperti halnya hari ini kami baca firman-Mu, jadikan kami seperti 4 orang sakit kusta, supaya hidup kami bisa memberkati generasi-generasi yang akan datang dengan sikap hidup kami yang tepat memegang janji Tuhan. Kami meteraikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang setuju sama-sama katakan amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.